فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keluar kemudian minta izin ketemulah. Lalu keduanya bertanya kepada Tabban Asad, wahai raja, apa yang anda inginkan di kota ini? Ya saya mau menghancurkan kota ini, membalas dendam, anak saya dibunuh, kenapa? Gitu kan. Kata dua-duanya, anda tidak akan mampu. Seberapa lama pun anda mengepung kota ini tidak akan mampu. Kata Tabban Asad, kenapa? Ditanya, karena ini adalah mahjarun Nabi. Ini adalah tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dari mana kalian tahu itu? Dari kitab kami Taurat. Inilah Taurat. Mulailah mereka menceritakan tentang agama Yahudi. Gara-gara cerita demi cerita, dan waktu itu Tabban Asad ini penyembah berhala, ngikutin kakeknya tadi Rabi'ah bin Nasr, gitu kan. Maka akhirnya masuk Yahudi Tabban Asad. Si raja Yaman ini masuk Yahudi. Setelah masuk agama Yahudi, dia berkata, wahai kepada pendeta dua orang, tadi disebutkan namanya dua pendeta ini, kalian berdua bisa nggak ikut ke Yaman? Supaya kalian mengajak masyarakatku pindah daripada mereka sembah api, sembah berhala, lebih baik beriman kepada Allah ini sebagaimana kalian jelaskan kepada saya. Kata dua pendeta itu, tentu saja, nggak ada masalah. Kami akan ikut bersama anda. Dan ini teman-teman sekalian membuktikan memang orang-orang Yahudi sangat mengetahui tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sampai mereka hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW lahir. Ini cerita sebelum Nabi lahir ya. Ini cerita ini masih jauh. Nanti akan kita bahas insya Allah bagaimana lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kana 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang
berat. Ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu. Ya, sebagaimana Musa mengatakan, "Faqtulu anfusakum." Kalau mau taubat ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan, kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Dulu diharamkan bagi mereka untuk atau mewajibkan kisos pada pembunuhan baik yang disengaja atau tanpa disengaja, tanpa membolehkan membayar dia, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong, walaupun bukan mencuri, gitu kan? Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucek, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW, digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di dalam terjemahan Al-Quran. Insya Allah ada semua itu dalam surah ini, ya, Al-A'raf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi. Tabban As'ad kemudian mengajak, ya, kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Saya ibaratkan tadi, kalau kembali lagi misalnya layar laptop saya ini Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada di daerah timur ada timur ada Afrika, di daerah barat ada Persia. Di daerah selatannya ada Yaman, gitu kan. Pada saat itu Tabban As'ad di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman, gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah, itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah. Di atas Mekah memang nggak bisa, gitu kan. Dilarang penerbangan, tidak boleh ada di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas jalan. Jadi Madinah di atasnya Mekah. Tabban As'ad pulang dari Madinah mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban As'ad lalu berkata, "Wahai raja, mau enggak Anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan?" Kata Tabban As'ad, "Tentu saja." Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, enggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Tabban As'ad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil, memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang, dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu. Maka setelah melihat keadaan kota, kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Tabban As'ad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua, kita serang kota ini, ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat, pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda, bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Tabban As'ad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakatnya, dan di sana ada banyak emas, saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail.
Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka Anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau Anda datang akan menyerang, maka Anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, Anda masuk, Anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Taban As'ad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amr bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Baik, itu ada berhala-berhala. Maka Anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori, orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh, gitu kan. Baik, masuklah Taban As'ad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya, sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.